Hello parents. Stunting merupakan tanda jika tumbuh kembang anak mengalami gangguan. Tumbuh kembang pada anak yang stunting terhambat sehingga menyebabkan tinggi badannya lebih rendah dibandingkan teman seusianya. Kondisi ini dapat terjadi akibat malnutrisi atau kekurangan gizi dalam rentang waktu yang lama dan umumnya terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun. Selain membuat tubuh anak memiliki perawakan yang pendek, stunting juga dapat mengakibatkan berkurangnya kecerdasan otak dan kemampuan kognitif pada anak. Jika ciri stunting baru diketahui ketika anak sudah berusia 2 tahun ke atas, maka stunting cenderung sulit atau bahkan tidak bisa diatasi sama sekali. Sehingga penting bagi parents untuk memperhatikan kondisi anak agar jika terlihat adanya indikasi stunting atau ciri-ciri stunting pada anak, dapat segera dilakukan penanganan yang terbaik. Penting juga bagi parents untuk selalu memantau tumbuh kembang anak baik melalui posyandu ataupun dokter anak agar dapat mencegah terjadinya stunting pada anak. Nah, agar parents lebih mengenali ciri-ciri anak yang mengalami stunting, pada edisi kali ini Dunia Parenting akan membahasnya, ciri-ciri stunting pada anak yang perlu diwaspadai. Yuk disimak parents! Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Proses pertumbuhan anak melambat. Ciri anak stunting yang umum terlihat ialah pertumbuhannya yang melambat. Pertumbuhan pada anak dianggap melambat jika tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Ini dapat terjadi karena keterlambatan pertumbuhan pada tulang anak. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan fisik anak sudah sesuai dengan kurva pertumbuhannya, parents harus rutin memantau tumbuh kembang anak, baik di pelayanan kesehatan seperti posyandu ataupun ke dokter anak. Selain tinggi badan, berat badan anak dan lingkar kepala anak juga akan diperiksa apakah tumbuh dan berkembang dengan normal atau tidak. 2. Berat badan anak menurun atau di bawah rata-rata. Anak yang stunting seringkali memiliki berat badan di bawah rata-rata atau bahkan sangat rendah. Berat badan yang kurang ini disebabkan oleh pola makan pada anak yang tidak seimbang, kurangnya nutrisi, dan juga tingkat metabolisme tubuh yang rendah pada anak. Berat badan yang rendah atau berat badan yang turun ini juga dapat berdampak buruk pada perkembangan fisik dan pertumbuhan anak sehingga mengganggu potensi pertumbuhan yang sehat dan normal pada anak. 3. Mudah sakit akibat adanya penurunan daya tahan tubuh. Selain pertumbuhan yang terhambat, ciri lainnya jika anak mengalami stunting ialah anak yang mudah terkena penyakit akibat adanya penurunan kekebalan tubuh. Dilansir dari generasimaju.co.id, berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Frontiers in Immunology pada tahun 2022, anak-anak yang mengalami stunting memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap komplikasi serius yang disebabkan oleh penyakit infeksi. Hal ini terjadi karena malnutrisi dapat mengakibatkan penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh. 4. Perkembangan kognitif anak yang lambat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, stunting bukan hanya berdampak buruk pada pertumbuhan fisik anak, melainkan juga dapat berpengaruh pada perkembangan dan kemampuan kognitif anak pada tahap awal kehidupan anak. Hal ini membuat anak cenderung memperlihatkan prestasi akademis yang kurang optimal dibandingkan dengan anak-anak yang tidak stunting atau tumbuh dengan normal. Di samping itu, malnutrisi atau kekurangan gizi yang berkepanjangan dapat membuat anak mengalami kesulitan dalam menjaga konsentrasinya, menerima informasi, serta menghadapi kesulitan dalam menyerap pelajaran yang diberikan.
sehingga penurunan kemampuan kognitif pada anak dapat berdampak buruk pada prestasi belajar anak di sekolah. 5. Keterlambatan pertumbuhan gigi. Ciri stunting selanjutnya ialah keterlambatan pertumbuhan gigi anak. Meski demikian, tidak semua keterlambatan pertumbuhan gigi anak disebabkan oleh stunting, karena keterlambatan pertumbuhan gigi anak juga dapat dipicu oleh terjadinya gangguan pada gusi atau tulang rahang. Namun, jika anak mengalami keterlambatan pertumbuhan gigi, maka sebaiknya parents berkonsultasi dengan dokter gigi atau dokter anak untuk dapat mengetahui penyebabnya lebih lanjut dan segera melakukan penanganan yang tepat. 6. Proporsi tubuh anak yang lebih kecil dibandingkan anak seusianya. Pada anak yang stunting, seringkali memiliki proporsi tubuh yang normal tetapi tampak terlihat lebih kecil atau lebih muda dibandingkan anak seusianya. Hal ini dapat terlihat dari perbandingan antara berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak dengan teman-teman sebayanya. Kapan anak dikatakan stunting? Stunting ialah kondisi di mana tinggi badan anak lebih rendah dibandingkan dengan tinggi badan ideal anak untuk seusianya. Stunting sendiri dimulai sejak bayi berada di dalam kandungan dan efeknya berlanjut setidaknya hingga 2 tahun pertama kehidupan anak sejak ia dilahirkan. Sehingga periode anak sejak di dalam kandungan bundanya hingga usia anak 2 tahun menjadi periode paling penting atau jendela paling penting untuk diintervensi. Periode ini dikenal sebagai 1000 hari pertama kehidupan anak, dan intervensi yang dilakukan dapat mengurangi dampak negatif dari stunting. Masa 1000 hari pertama kehidupan anak juga disebut dengan periode emas, di mana status gizi anak pada periode tersebut menentukan kualitas anak yang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, melainkan juga berdampak pada perkembangan mental dan kecerdasannya. Sehingga penting bagi parents memberikan nutrisi terbaik dan stimulasi terbaik pada periode emas anak. Namun yang baik tidak selalu yang mahal ya parents. Ada banyak bahan makanan dengan harga yang terjangkau dengan kandungan nutrisi yang luar biasa seperti telur, ikan, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Jangan lupa untuk memberikan anak MPASI sesuai dengan aturannya, baik ketepatan waktunya, tata cara menyiapkannya, dan kebutuhan nutrisi pada anak yang harus tercukupi. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents, dan semoga anak-anak Indonesia terhindar dari stunting.